Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafi Paradisa Awari dengan NIM 192340023, berasal dari Prodi Perpustakaan dan Informasi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pengetahuan. Mengenai manajemen pengetahuan, tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisi manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, mencarikan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu untuk meningkatkan suatu pengetahuan dalam satu bidang kajian yang spesifik. Secara umum, manajemen pengetahuan adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam suatu organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Definisi data. Menurut Pandit, pada tahun 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Sedangkan menurut Ruston dan Reilly, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Contohnya, daftar hadir siswa pada semester 1 Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan adalah data. 3. Makna informasi. Yang pertama, informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan yang terinformasi. Yang kedua, informasi sebagai pengetahuan. Di sini, informasi mengacu pada suatu kejadian di dunia yang tidak terhingga, yang tidak dapat disentuh, atau sesuatu yang abstrak. Yang ketiga, informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sebagai benda yang nyata, informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, serta dapat saling dipertukarkan. Informasi dianggap sebagai bahan mentah yang nyata, yang berada di luar manusia yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah kapasitas manusia untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tidak pasti. Pengetahuan juga merupakan campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Jenis-jenis pengetahuan ada dua. Yang pertama, pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit menurut Polanyi pada tahun 1966, tacit knowledge secara umum dijabarkan sebagai 1. Pemahaman dan aplikasi pikiran bawah sadar. 2. Susah untuk diucapkan. 3. Berkembang dari kejadian langsung dan pengalaman. 4. Berbagi pengetahuan melalui percakapan atau storytelling. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Menurut pernyataan Polanyi pada tahun 1966, pada saat tacit knowledge dapat dikontrol dalam benak seseorang, explicit knowledge justru harus bergantung pada pemahaman dan aplikasi secara tacit. Maka dari itu semua pengetahuan berakar dari tacit knowledge. Secara umum, explicit knowledge dapat dijabarkan sebagai 1. Dapat diucapkan secara tepat dan resmi. Yang kedua, mudah disusun, didokumentasikan, dipindahkan, dibagi, dan dikomunikasikan. Gambaran lingkup kegiatan manajemen pengetahuan. Yang pertama, knowledge repository, yaitu membangun ruang penyimpanan pengetahuan. Yang kedua, menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan pengetahuan. Yang keempat, ada aset, mengelola pengetahuan sebagai kekayaan informasi. Tujuan dari penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, peningkatan aset pengetahuan. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pentingnya manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dipandang penting karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetisi personal, memelihara ketersediaan knowledge dan inovasi serta pengembangan produk. Pada siklus manajemen pengetahuan terdapat siklus spiral pengetahuan manaka, yaitu merupakan bentuk pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Keduanya dibutuhkan untuk menciptakan pengetahuan dan menghasilkan inovasi. Terdapat 4 konversi pengetahuan. Yang pertama, proses sosialisasi. Yang kedua, eksternalisasi. Yang ketiga, proses kombinasi. Yang keempat, proses internalisasi.
Selanjutnya ada sharing pengetahuan, merupakan metode atau langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki untuk dibagikan kepada orang lain. Yang pertama, penangkapan pengetahuan tacit. Penciptaan atau penangkapan pengetahuan mungkin dilakukan oleh individual atau kelompok yang bekerja pada organisasi. Pengetahuan yang tidak disertakan dalam memori organisasi, perusahaan tidak dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi. Penangkapan pengetahuan tacit terdapat dua level, yang pertama individu dan kelompok, yang kedua pada level organisasi. Selanjutnya, kodifikasi pengetahuan eksplisit. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Kodifikasi dapat dilakukan melalui yang pertama pemetaan kognitif, yang kedua pohon keputusan, yang ketiga taksonomi pengetahuan. Strategi mengolah pengetahuan ada dua. Yang pertama, strategi kodifikasi. Menurut Hasan et al. Pada tahun 2005, tujuan dari strategi kodifikasi adalah untuk memberikan acuan yang mengarah pada standar laporan. Langkah tersebut untuk dikumpulkan dalam basis pengetahuan. Standarisasi ini memudahkan untuk mencari dokumen dari hasil sebelumnya. Jika cukup mirip, hal ini dapat membantu dalam situasi apapun. Selanjutnya, strategi personalisasi. Strategi personalisasi adalah pengetahuan yang tak hanya berupa pengetahuan eksplisit saja, tapi juga termasuk pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit bisa dikatakan susah untuk diterjemahkan dalam bentuk pengetahuan eksplisit, maka pengetahuan tacit tersebut dialihkan dari suatu individu ke individu yang lain. Oleh karena itu, internet bisa berfungsi sebagai lalu lintas komunikasi antar individu dalam suatu organisasi. Evaluasi manajemen pengetahuan ada tiga. Yang pertama, people atau orang. Untuk orang dapat dievaluasi mengetahui bagaimana orang tersebut menggunakan dan mengolah pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, teknologi. Pengevaluasian infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung alat-alat perusahaan. Yang ketiga, proses. Untuk proses dapat dilakukan evaluasi dari segi tercapai atau tidaknya tujuan dan target yang telah disepakati sebelum. Contoh kegiatan manajemen perpustakaan di perpustakaan yaitu menambah bahan bacaan, sistem temu kembali informasi, penggunaan opak, membaca buku untuk menambah pengetahuan, diskusi penyelesaian masalah berdasarkan teori dan penelitian yang ada. Pustakawan membuat karya seperti jurnal dan lain-lain yang dibuat berdasarkan pengalaman kerja. Pustakawan memberi nomor klasifikasi pada buku yang berpedoman pada DDC. Pemustaka mencari referensi bahan bacaan sebagai rujukan untuk membuat tugas, membuat referensi buku dengan tujuan memberikan informasi kepada seseorang. Demikianlah penyajian saya mengenai manajemen pengetahuan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.